Orang yang mencintai uang gak akan puas sama uang. Orang tuh demi harta menyimpang akhirnya dari iman, meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan berbagai kejahatan, gak hidup takut akan Tuhan. Akhirnya menyiksa diri dengan berbagai duka. Gimana gak hidup dalam duka? Bekerja sampai gak kenal lelah, menyiksa dirinya, gak ada istirahatnya. Sekalinya dia istirahat karena sakit aja, bayangin. Harusnya kita jangan mengejar berkat, tapi kita kejar pemberi berkat. Apa harus diproses dengan penderitaan baru kita mau cari Tuhan? Waktu susah orang cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi waktu mereka kaya, mereka lupa sama Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk mencari kekayaan. Orang yang simpan kepahitan, kebencian, kemarahan dalam hatinya nggak akan pernah bahagia. Semua yang keluar dari hidup kita ini akan melukai orang lain, karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Semua berawal dari kita nggak jaga hati kita. Kita membiarkan luka bersarang di situ. Kita membiarkan hati kita yang sakit tidak mau diobati. Sehingga hati yang sakit otomatis mulutnya pahit, hidupnya pahit. Gak usah terlalu pusing sama komentar orang. Komen orang tentang hidup kita. Gak penting. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang apa yang memimpin hidup Anda. Apa yang memimpin hidup kita? Banyak hal bisa mendrive kita dalam menjalani hidup ini. Ada orang-orang itu yang hidupnya dipimpin oleh perkara-perkara tahayul, oleh dongeng-dongeng, mistis-mistis ya. Ada orang tuh yang ketemu saya, dia dikit-dikit selalu bilang gini, tahu nggak sih ramalan zodiak itu kayak gini? Tahu nggak sih ramalan show tuh kayak gini? Ramalan orang-orang pintar jadi pegangan. Saya pernah cerita mungkin di khotbah yang lalu sampai ada yang ngotot minta diberkati pernikahan. Katanya gini, saya harus nikah tahun depan. Karena kata orang pintar, kalau saya bisa punya anak tahun depan saya hoki. Bayangin kalau hidup kita itu dipimpin oleh ramalan. Waktu saya masih SMA, satu kali mama saya pernah bawa saya tuh ke orang pintar. Yang saya nggak tahu kalau dia tuh orang pintar, saya pikir dia teman mama saya. Dan orang itu bilang gini, coba saya lihat lengan kamu. Dia lihat lengan saya dan dia bilang gini, wah kamu ini jodohnya 2. Kamu bisa nikah sama pria yang pendek gemuk, nah dia tuh nurut sama kamu. Atau kamu akan nikah sama orang yang tinggi kurus, nah orang ini nggak nurut sama kamu. Saya ingat banget itu omongan itu. Untung saya hidup tidak dipimpin oleh ramalan, tapi saya percaya kepada Tuhan. Bayangin kalau saya ngikutin ramalan orang ini, saya cari cowok yang pendek gemuk dong. Karena dia bilang pendek gemuk nurut sama saya. Untung saya dapatnya yang tidak seperti itu ya. Meskipun Jojo tinggi kurus, tapi Jojo baik sama saya ya. Bukan pria yang gampang ditaklukkan, bukan tipe suami takut istri, tapi justru seperti itu yang saya suka. Jangan sampai kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh tahayul-tahayul, dongeng-dongeng nenek moyang. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayo dong, cari kehendak Tuhan, bukannya percaya ramalan-ramalan dan dongeng-dongeng nenek moyang. Jangan percaya, oh suami aku bintangnya ini, pantesan dia pemarah. Jangan, itu gak boleh jadi pegangan hidup kita. Apa yang memimpin hidup kita itu yang jadi pegangan hidup kita. Izinkan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Jangan sampai berita, infotainment, gosip-gosip di televisi, sinetron-sinetron itu yang jadi pegangan hidup kita. Kita nonton berita, wah kita langsung khawatir. Kita dengerin gosip, kita langsung khawatir. Ada tiap hari orang-orang yang kerjaannya nonton berita, habis itu dia cerita kemana-mana, aduh gawat, Israel itu begini, ini gak aman. Kami pergi ke Israel, gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Karena biasanya berita itu selalu dilebih-lebihkan. Kalau kita itu lebih percaya sama berita-berita yang kita dengar, yang kita tonton di televisi, hidup kita akan jadi penuh kekhawatiran, kita jadi ketakutan. Gak usah fokus ke situ, fokus cari kehendak Allah dalam hidupmu. Mau ada berita apapun di TV, saya terus cari kehendak Allah bagi saya. Efesus 5 ayat 17 bilang gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita kalau ngikuti berita di dunia,
kita bisa-bisa takut loh ngerjain apa-apa. Wah, COVID begini, COVID begitu. Kita mesti ngerti kehendak Tuhan. Waktu saya tahu Tuhan mau saya membangun 10 sekolah berasrama di Indonesia, itu COVID datang loh. Kalau saya dengerin kata dunia, saya nonton berita, saya takut bisa-bisa nggak melangkah. Kalau waktu itu saya tidak melangkah karena takut, saya nggak akan melihat kemuliaan Allah. Saya nggak akan lihat penyertaan Allah. Justru kita nggak perlu menaruh iman dan membiarkan dunia yang memerintah hidup kita. Harusnya kita dipimpin oleh kehendak Allah. Karena saya tahu kehendak Tuhan, saya bangun sekolah berasrama, saya terus melangkah. Dan Tuhan menyertai dengan luar biasa. Kita harusnya hidup dipimpin oleh firman Allah dan kehendaknya, bukan apa kata dunia. Fokuslah kepada apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. Ada orang tuh yang sampai gini, hidupnya dipimpin oleh berita yang dia dengar. Dia sampai gak mau divaksin. Ngotot gak mau divaksin, sampai kehilangan pekerjaan, bahkan dia sendiri kena COVID. Dan hampir mati. Nah, saya tanya, atas dasar apa kamu tidak mau divaksin? Saya pikir apakah dia dapat suara Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Ternyata dia bilang dari YouTube. Astaga, masa Anda membiarkan YouTube yang memimpin keputusan dalam hidupmu? Banyakan orang itu lebih percaya berita daripada mempercayai Allah. Mari kita berjalan dengan iman. Hiduplah di atas kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Tuhan. Jangan dipimpin oleh berita-berita dari dunia. Ada lagi orang yang hidupnya dipimpin oleh uang. Mostly people are driven by money. Banyak orang tuh yang hidupnya dipimpin oleh uang. Sebenarnya kalau ada orang yang berkata gini, saya tidak boleh miskin. Saya setuju. Karena kalau orang tuh punya tekad, dia tidak boleh miskin. Ini tuh bisa jadi motivasi yang bagus buat dia. Dia akan kerja keras, dia nggak akan gampang menyerah. Itu salah satu hal yang baik. Nah, orang kayak gini tuh kerja pasti rajin. Ya, hard working dong. Excellent. Karena dia mau berhasil. Tetapi jangan sampai kita dipimpin oleh cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Orang jadi kejam, orang jadi jahat terhadap sesama, bahkan keluarga. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lebih enak jadi hamba Tuhan daripada jadi hamba uang. Karena kalau hamba uang, kita gak akan pernah ngerasa cukup. Kita akan selalu penuh kekhawatiran. Kita kerja kayak gak ada cukupnya gitu loh. Kita udah punya berlimpah pun kayak gak ada puasnya gitu. Selalu cari dan kejar uang. Sampai gak ada waktu untuk menikmati berkat Tuhan. Lebih baik kita jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan kasih jaminan. Tuhan sekali-kali gak akan membiarkan kita. Sekali-kali gak akan meninggalkan kita. Seumur hidup saya lihat penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Sesusah apapun hidup saya, Tuhan gak pernah biarin saya kelaparan. 2 Timotius 3 ayat yang kedua berkata gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya. Bayangkan, orang yang jadi hamba uang itu akan mencintai dirinya sendiri dan hidup dalam berbagai kejahatan. Membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak sama orang tua, tidak tahu berterima kasih, ungrateful ya, tidak peduli sama agama. Jangan sampai kita buta karena harta. Cinta akan uang itu menyesatkan kita. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukankah kita lihat bagaimana orang tuh demi harta menyimpang akhirnya dari iman, meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan berbagai kejahatan, tidak hidup takut akan Tuhan. Akhirnya menyiksa diri dengan berbagai duka. Gimana gak hidup dalam duka? Bekerja sampai tidak kenal lelah, menyiksa dirinya, tidak ada istirahatnya. Sekalinya dia istirahat karena sakit aja, bayangin.
nggak punya waktu sama keluarga. Jadi nggak ngerti prioritas. Uang segala-galanya, padahal Tuhan kan segalanya. Orang tuh jadi buta karena harta. Suap mereka terima. Padahal suap itu membutakan mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar, kata Keluaran 23:8. Hidup kita memang butuh uang, tapi uang itu tidak bisa memberi segalanya. Uang buktinya tidak akan pernah memberi kita kepuasan kok. Pengkhotbah 10 ayat 19. Mungkin ini akan jadi ayat orang-orang yang cinta uang. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Yes! Hanya uang yang memungkinkan orang bisa pesta, banyak makanan buat tertawa. Anggur untuk meriangkan hidupnya. Tapi Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang gini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pernah lihat orang kaya berhenti cari harta? Kita mikir, kayaknya duitnya gak ada serinya deh. Sampai 7 turunan juga gak bakal habis. Tapi kok gak berhenti ya? Kok gak berhenti cari harta ya? Ayat ini benar. Orang yang mencintai uang gak akan puas sama uang. Orang yang mencintai kekayaan gak akan puas berapapun penghasilannya. Gak akan ngerti kata istirahat, gak akan berhenti mencari untuk diri sendiri. Ada gak orang yang bisa berkata gini, cukup deh buat saya mau cari buat orang lain. Cukup deh buat saya udah banyak. Saya kalau kerja saya mau bantu orang lain aja, saya mau bersedekah supaya hidup saya berguna. Ada? Enggak. Rata-rata orang cari harta hanya untuk dirinya. Makanya kita mesti belajar mengerti kata cukup. Mengerti kata rest, istirahat. Supaya kita enggak cinta uang. Harusnya kita jangan mengejar berkat, tapi kita kejar pemberi berkat. Jangan pernah melupakan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya sedih waktu saya ketemu teman-teman yang diberkati. Mereka sudah tidak cari Tuhan lagi. Ibadah sudah tidak perlu buat mereka. Akhirnya mereka menjadi sadar bahwa kenyamanan membuat mereka melupakan Tuhan. Apa harus diproses dengan penderitaan baru kita mau cari Tuhan? Kan tidak perlu seperti itu. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Wow, hati-hati. Ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Waktu susah orang cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi waktu mereka kaya, mereka lupa sama Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk mencari kekayaan. Orang jadi sombong dan lupa Tuhan. Kan gak perlu sampai kita nafas dibantu oleh oksigen di ICU baru kita ingat Tuhan gitu kan. Ingat setiap kita satu hari nanti harus kembali sama Tuhan ya. Jangan lupa sama Tuhan. Nanti lupa Tuhan yang lupa sama kita gimana? Ingat bahwa bahkan untuk mempunyai segala kekayaan nggak akan berguna kalau kita tuh nggak dikasih Tuhan kuasa untuk menikmatinya. Pengkhotbah 5 ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Ingat, semua kekayaan, bahkan hidup kita yang pendek ini karunia Tuhan. Kemampuan menikmati harta kekayaan, bisa memiliki harta kekayaan, semua karunia Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita harusnya gak boleh hidup dipimpin oleh uang, tapi kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Don't be led by money. Ada lagi orang yang hidupnya dipimpin oleh
luka. Tahukah Anda bahwa luka itu yang membuat hidup kita menderita? Orang yang simpan kepahitan, kebencian, kemarahan dalam hatinya nggak akan pernah bahagia. Saya ketemu teman lama yang dia pernah dilukai oleh gembala kami. Dan sampai hari ini dia masih sangat terluka, dan kalau cerita itu masih dengan kemarahannya. Saya lihat bagaimana kepahitan dan kemarahannya itu tidak membuat hidupnya jadi baik. Ada lagi teman yang masih nyimpan luka karena masa lalunya. Itu memilih jadi apatis. Berhenti ke gereja dan bahkan gak mau berdoa dan bahkan gak mau ada hubungannya sama agama. Bayangin, karena dia pernah terluka sama gembala. Orang yang mau bangkit dari rasa sakit, yang bisa belajar jadi lebih baik, bisa belajar hidup lebih baik. Kenapa? Karena waktu kita dilukai, kita punya dua pilihan. Kita mau terpuruk karena luka, atau kita mau bangkit karena luka. Kalau saya memilih untuk belajar dari luka. Waktu saya lihat kenapa saya dilukai, saya belajar ke depan saya tidak boleh seperti itu. Saya tidak boleh melukai orang lain. Kalau kita hidup dalam luka, semua yang keluar dari hidup kita ini akan melukai orang lain. Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Ibrani 12 ayat 15 bilang gini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dari satu orang yang terluka itu bisa melukai banyak orang. Karena apa yang keluar dari hati yang sakit tentu segalanya tuh pahit. Efesus 4:31 bilang gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kenapa kok bisa hati orang itu penuh dengan kejahatan? Markus 7 ayat 20 bilang, Yesus berkata gini, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kenapa kok bisa ada semua hal-hal yang jahat dan buruk ini di dalam hati orang? Semua berawal dari kita nggak jaga hati kita. Kita membiarkan luka bersarang di situ. Kita membiarkan hati kita yang sakit tidak mau diobati. Sehingga hati yang sakit otomatis mulutnya pahit, hidupnya pahit. Lukas 6:45 berkata, apa yang diucapkan mulut dari hati. Bisa dibayangkan orang yang hatinya sakit, mulutnya pasti pahit. Selalu menyakitkan orang lain. Selalu negatif sama orang. Perkataannya selalu melemahkan orang lain. Ada orang-orang tuh yang selalu negatif sama orang. Orang berbuat baik sama dia juga, dia selalu berprasangka buruk. Ngomong gak bisa baik, selalu nyelekit. Selalu merendahkan. Selalu menghina orang. Ada orang-orang tuh yang perkataan mulutnya tuh gak berguna sama sekali. Ingat, semuanya berasal dari hati. Hidup kita tuh mau baik gak baik itu dari hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu gak baik, hidupmu gak baik. Kalau hatimu pahit, marah, geram, benci, yang keluar semua segala yang jahat. Kita akan melukai banyak orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang baik sama kita. Yang berikutnya, ada orang-orang yang hidupnya tuh dipimpin sama masa lalu. Padahal kita tahu bahwa orang yang hidupnya dipimpin masa lalu itu tidak bisa maju. Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan itu mau kita melupakan yang sudah lalu. Karena Tuhan mau kita maju. Tuhan sedang mengerjakan hal yang baru bagi kita.
Kalau kita enggak lupakan masa lalu, kita enggak tinggalin masa lalu kita enggak bisa menghidupi rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada hal baru yang Tuhan siapkan di depan kita. Tapi itu enggak bisa kita lakukan kalau kita enggak lupakan masa lalu kita, termasuk luka-luka di masa lalu. Saya sedih ketika ketemu dengan teman-teman yang 20 tahun lalu mungkin mereka dilukai, tapi mereka masih hidupi hari ini. Mereka masih ngomongin yang sama, mereka masih tinggal dalam luka masa lalu, enggak bisa lupakan. Sementara saya dan suami lupain semua dan kami mulai dari yang baru. Kami bangun hidup kami cari kehendak Tuhan buat kami, fokus dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kami. Daripada buang waktu ngomongin orang, menjatuhkan orang, mending kita fokus bangun hidup kita, mengerjakan kehendak Allah, dan jadi berkat bagi sesama. Tidak ada gunanya tinggal di masa lalu, nyimpan-nyimpan dosa orang di masa lalu. Tuhan itu kan pemurah. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tuhan juga bekerja dalam hidup sesama. Jadi kalau Tuhan bisa mengubah kita, Tuhan juga bisa mengubah mereka. Kenapa kita harus menghakimi orang hari ini sama seperti kesalahan mereka mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Mungkin hari ini mereka sudah berubah. Kenapa kita harus menghakimi mereka? Dengar baik. Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus mengajarkan gini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayo, jangan hidup dipimpin masa lalu. Kita harus fokus sama apa yang ada di depan kita, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hal-hal yang baru. Banyak orang yang hidupnya dipimpin oleh kesalahan di masa lalu. Dia pernah buat salah, dia punya pengalaman pahit di masa lalu. Dan akhirnya hidupnya jadi terjebak dalam victim mentality. Selalu nyalahin orang-orang di masa lalu. Dan hidup dalam self-pity, mengasihani diri sendiri. Contoh, masa udah setua ini masih ceritanya gini, saya bisa hidup susah, gagal sebagai suami karena orang tua saya dulu gak jadi teladan. Karena orang tua saya dulu bercerai, karena saya dulu ditinggal orang tua waktu masih kecil, karena orang tua saya gak kasih saya harta. Ya ampun, itu berapa tahun yang lalu. Victim mentality, selalu salahin orang lain atas kesalahannya hari ini. Self-pity, mengasihani diri sendiri. Lalu, pernah bikin salah di masa lalu, gak bisa ngampuni diri sendiri. Tuhan aja ngampuni kita. Masa kita gak bisa ngampuni diri sendiri? Tuhan aja kasih kesempatan buat kita. Masa kita gak bisa kasih kesempatan buat diri sendiri? Tuhan bikin sesuatu yang baru. Jangan lagi hidup di masa lalu. Nyesel kenapa dulu aku bodoh. Kak Heni, aku sudah bikin salah sama pacar aku. Masih ada gak yang mau sama aku? Ampuni dirimu sendiri dan beri dirimu sendiri kesempatan untuk hidup yang baru. Tuhan aja gak ingat-ingat kok. Tuhan kalau udah ngampuni kita, Tuhan gak ingat-ingat yang sudah lalu. Dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan kasih putih seperti salju. Orang-orang yang gak bisa melupakan masa lalu, kesalahan, kegagalan di masa lalu, itu pasti takut gagal, selalu negatif, pesimis, takut menghadapi masa depan, selalu berprasangka buruk sama orang karena dia selalu pakai pengalamannya di masa lalu untuk menilai orang di masa kini. Selalu berprasangka buruk sama orang, mengeneralisasi semua orang sama. Kan harusnya enggak begitu. Ada lagi orang yang hidupnya tuh dipimpin sama pendapat orang lain. Wah, ini bahaya. Exhausted, melelahkan ketika kita tuh harus hidup dari penerimaan orang lain. Penting banget gitu pendapat orang terhadap kita sampai kita tuh harus selalu memperhatikan komen di sosial media. Kalau sampai ada yang bilang gini, kok muka kamu bulet sih? Langsung merasa down. Ada yang komenin saya, kok Bu Heni tambah subur, tambah lebar, bodo amat, bahagia, sukacita, diberkati, sejahtera, haleluya. Banyak orang tuh yang komen yang negatif gitu ya. Itu bulu matanya begitu, begini, alis mata tato begini, begitu. Emang gue pikirin, lu juga gak ngasih makan gue, lu juga gak nyekolahin anak gue, kenapa lu ributin gue? Kadang-kadang kita perlu begitu. Gak usah terlalu pusing sama komentar orang, komen orang tentang hidup kita. Gak penting. Kita susah, mereka gak nolong kan? Ngapain kita pusing sama mereka? Peduli banget berapa like yang orang kasih ke kita, berapa banyak follower kita.
Sampai ngemis kanan kiri, ikutin saya dong, follow saya dong. Beliin follower. Buat apa? Hidup kok dari pendapat orang. Nggak usah hidup dari penerimaan orang lain. Kita harusnya hidup dipimpin visi yang dari Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. Mengembangkan potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita dan fokus bangun itu. Jadi berguna bagi kerajaan sorga dan bagi sesama. Kita kalau hidup dari apa kata orang, kita akan lelah. Karena orang tuh punya kecenderungan, waktu orang susah nggak ditolong, waktu orang maju diomongin. Capek. Dengerin pendapat orang tua yang mengasihi kita. Dengerin pendapat sahabat yang mengasihi kita. Mentor kita yang mau melihat yang terbaik dalam hidup kita. Selebihnya, nggak usah dengerin kata netizen orang-orang yang nggak membangun. Masih banyak orang yang membangun. Ngapain dengerin yang nggak membangun? Amin. Capek dengerin kata-kata negatif orang. Boleh kalau masukan itu membangun. Perlu untuk membuat kita sadar diri, memperbaiki diri. It's good. Tapi membuat kita down dan lemah buat apa? Jangan biarin hidup kita dipimpin oleh pendapat orang lain. Karena masing-masing dari kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita tuh kepada Allah, bukan manusia. Kita akan sangat lelah berusaha menyenangkan semua orang. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bukan kepada sesama, kepada Allah. Ayo fokus jaga hidup kita. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Hiduplah dipimpin oleh roh Allah di dalam kita dan firman-Nya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk hidup selain hidup dipimpin roh Allah dan dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayo hidup dipimpin roh Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harusnya yang drive hidup kita tuh kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan sorga. Apa sih yang Tuhan mau buat saya? Apa sih kehendak Allah bagi saya? Harusnya hidup kita tuh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu ditambahkan. Bicara gini, hidup kita tidak perlu dipimpin oleh harta. Tidak boleh dipimpin oleh ketenaran. Tidak boleh dipimpin oleh yang lain-lain. Itu cuma bonus dari Tuhan. Harusnya kita kejar panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Dan kita hidupi sungguh-sungguh kebenaran Tuhan. Semuanya jadi bonus. Ketenaran, kekayaan, kesejahteraan. Itu semua cuma bonus dari Tuhan. Amen. Kita jangan sampai salah fokus. Izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Bukan apa kata manusia. Saya akhiri. Saya berdoa agar pertimbangan hati Anda selalu berlandaskan kebenaran firman dan takut akan Dia. Biarlah hidupmu dipimpin oleh kasih. Biarlah hidupmu jadi berkat bagi sesama. Saya berdoa agar hidup Anda senantiasa dipimpin oleh Roh-Nya yang senantiasa menuntun hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar hidup kami dipimpin oleh Roh Allah, kebenaran firman, kasih dan takut akan Allah. Biarlah yang kami kejar adalah kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengambil keputusan yang benar berdasarkan firman-Mu. Biar kiranya hidup kami jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you. Keep winning.